Yo, lulululululum. Halo teman-teman semuanya, Shalom. Apa kabar nih kalian? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat semua ya. Ini karantina hari ke berapa ya? Atau ke bulan berapa? Kayaknya gue juga udah lost counting banget deh. Saking lamanya di rumah aja, kayak tanggal nggak tahu, hari nggak tahu, saking kayak oh my god. Paling juga tahu hari karena untuk jadwal kuliah teman-teman. Oke, nggak banyak basa-basi lagi, let's jump right into the podcast today. Balik lagi sama gue Di. Tentunya di Beehive Podcast, Sweeter Than Honey. Kita bakalan santai aja kali ya untuk podcast minggu ini. Nah, buat mengawalinya nih, gue mau share quotes yang negur gue banget buat akhir-akhir ini. Bunyinya, to fall in love with yourself is the first secret to happiness. Artinya apa? Jadi, ketika kita bisa cinta apa yang kita punya, cinta look kita kayak gimana, apapun yang terjadi di hidup kita, itu adalah salah satu kunci dari kebahagiaan di hidup kamu loh, teman-teman. Nah, tentu selama karantina ini, kalian ngerasain gak sih kayak, aduh jenuh, aduh gak bisa ketemu teman-teman, aduh gak bisa main, aduh gak bisa hangout, aduh, banyak banget ya kayaknya. Kalau mau kita kumpulin keluhan-keluhan kita saat kita gak bisa keluar rumah gitu kan. Nah, gue berpikir kenapa gak kita coba untuk membahagiakan diri kita sendiri dengan hal-hal yang bisa dibilang sederhana, karena cuma nonton doang. Oleh sebab itu, hari ini gue bakal bawain dan share untuk kalian semua drama, film, atau video-video YouTube recommendation dengan keuuan, bahasanya ya, keuuan. Jadi keuuan itu lebih ke romance ya, kayak drama-drama yang mengandung unsur-unsur cinta teman-teman. Hari ini gue bakal bawain yang genrenya romance, biar kalian bisa halu-halu lucu dengan opa-opa atau aktor-aktor ganteng lainnya nih, walaupun cuman di video aja. Ayo kita mulai, let's go. Kita mulai di drama Korea dulu ya teman-teman. Nah, di posisi yang pertama ada drama Korea yang berjudul Reply Series. Nah, yang kita tahu jarang banget ada drama Korea yang sangat related atau sangat-sangat diambil dari kehidupan sehari-hari nih. Kebetulan Reply Series ini adalah drama Korea yang cukup bagus untuk related ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi kayak nyambung banget sih. Ceritanya tuh tentang salah satu gadis. Dia tuh menerka-nerka, aduh suami gue di masa depan siapa nih. Nah, terus di drama ini diceritain tuh clue-cluenya, misteri-misterinya yang bakalan memiliki jalan untuk si cewek ini bertemu dengan suaminya di masa depan nanti. Sama banget kan sama kita yang mungkin agak worried sama jodoh kita ke depan atau bagaimana. Sementara tanpa kita sadari, di kehidupan kita pun sudah ada nih clue-cluenya teman-teman. Mungkin entah teman sekolah, kerja, kuliah, gereja, atau siapapun kita nggak tahu ya. Oh ya, by the way, Reply Series ini ada banyak banget tahunnya. Ada 3, yaitu Reply Series tahun 1994, Reply Series tahun 1997, Reply Series tahun 1998. Tahunnya ini gak berarti dibuatnya tahun segitu teman-teman, tapi disajiin unik sesuai dengan tahun yang disebutkan. Misalnya tahun 1988, terus kayak pengemasannya tuh dengan kayak retro tahun-tahun zaman old gitu teman-teman. Ini unik banget sih menurut aku. Ceritanya garis besarnya mungkin sama untuk di setiap
dramanya. Tetapi dia punya cara yang unik untuk membungkusnya sangat-sangat baik dan berbeda dengan tahun sebelumnya. Pokoknya teman-teman harus lihat deh, dijamin pasti banget. Lanjut, ada judulnya Goblin, atau mungkin panjangnya tuh namanya Guardian the Lonely and Great God. Pasti kalian pernah dengar atau pernah lihat cuplikan atau pernah tahu, karena drama ini sendiri memiliki rating yang sangat tinggi di Korea Selatan pada saat drama ini rilis. Karena jalan ceritanya tuh aneh dan unik banget teman-teman. Jadi ceritanya tuh ada seorang raksasa atau setan yang dia punya misi nih, bantuin pangeran di masa kerajaan Joseon. Tapi dia dikhianatin sama kerajaannya sendiri dan mati sama pedang yang dia punya. Dan dia terkutuk nih, jadi goblin abadi alias gak bisa mati. Terus akhirnya dia setelah nunggu sekitar 900 tahunan, lama banget ya teman-teman, 900 tahun. Dia nemu pengantin goblin, seorang wanita yang ternyata pernah dia selamatin waktu kecil. Dan dipercaya nih, katanya pengantin goblin ini bisa nyabut pedangnya dan dia bisa hidup seperti biasanya. Nah, teman-teman harus cek sih, ini pick up line-nya sangat-sangat bagus dan sangat-sangat unik dan juga punya keuuan tersendiri. Tentunya, ya walaupun bukan opa-opa yang berumur 20 tahunan ke atas ya. Dia udah termasuk om-om kayaknya kalau di Indonesia teman-teman. Tapi tentu auranya nggak kalah dong sama yang muda. Jangan lupa dicek ya. Terus kita punya Crash Landing on You. Apa sih Crash Landing on You? Garis besarnya teman-teman, ada seorang wanita Korea Selatan nih. Dia berasal dari keluarga yang bisa dibilang kaya karena punya satu perusahaan. Dia memiliki 2 saudara laki-laki, tapi ayahnya percaya banget sama dia. Jadi penerus perusahaannya diturunkan ke dia, walaupun dia hanya seorang wanita. Nah, sebelum peresmian, dia kecelakaan para layang, teman-teman. Mendarat di Korea Utara, lalu diselamatin sama tentara di sana. Dan disitulah dimulai cerita cinta mereka, seorang tentara dan wanita Korea Selatan tadi. Ini sangat related banget ya, maksudnya nyambung banget sama judulnya, Crash Landing on You. Udah crash para layang nih, jatuh di Korea Utara on you. Jadi aku jatuh di Korea Utara tetapi aku menemukan kamu. Ya elah, ya ampun, bisa aja ya orang Korea unik-unik banget ngasih pick up line cerita, hebat deh. The next one, gue bakal nyampein drama-drama yang udah kehitungnya lama banget sih. Dan tapi ceritanya nggak kalah kok sama drama-drama zaman sekarang. Yang pertama ada Full House. Kalau teman-teman tahu dari judulnya aja udah house. Jadi ini ceritanya ada cewek dan cowok yang tinggal di satu rumah dan mereka itu memiliki perjanjian kontrak. Kontraknya apa? Kontrak nikah ternyata teman-teman. Walaupun nggak gampang untuk mereka harus berantem tiap hari, mungkin harus juga share pekerjaan rumah, share makanan, walaupun mereka nggak punya perasaan satu sama lain, tetapi di akhir teman-teman, mereka berdua jatuh cinta dan punya cerita cinta yang sangat indah. Walaupun di cerita cinta mereka pas kawin kontrak banyak banget laki-laki dan perempuan lain yang jadi pelakor untuk mereka sendiri masing-masing teman-teman. Ini ceritanya rame kok, dijamin walaupun drama lama. Teman-teman harus nonton ya. Lalu ada He is Beautiful. Kok he tapi beautiful? Kan ya harusnya untuk laki-laki ya teman-teman. Nah dari ceritanya kita bakalan tahu kenapa. Ceritanya tuh tentang salah satu grup band terkenal di Korea Selatan sana, namanya A Angel.
lead vokalnya lagi sakit dan harus pergi ke Amerika Serikat untuk berobat. Ternyata tanpa diketahui yang lain, lead vokal ini punya kembaran, tapi kembarannya seorang wanita. Jadi dia menyamar jadi laki-laki, berpakaian seperti laki-laki dan lain-lain untuk menyelamatkan grup band Angel ini. Pada akhirnya salah satu anggota bandnya tertarik dengan dia dan penasaran kok dia memunculkan perbuatan-perbuatan yang biasanya nggak dilakuin sama laki-laki. Ya pasti ya teman-teman, karena dia wanita. Akhirnya dia jatuh cinta dan kita lihat cerita cinta mereka. Kalian cari tahu sendiri, kalian harus nonton sendiri. Pasti rame deh. Segitu dulu buat yang drama Korea. Kita lanjut ke film western. Di posisi yang pertama ada Five Feet Apart. Ceritanya ada salah satu perempuan yang punya penyakit langka dan dia ketemu seorang laki-laki yang tentunya punya penyakit juga. Jadi mereka itu sedang memperjuangkan cinta satu sama lainnya walaupun terhalang oleh penyakit dan harus jaga jarak sepanjang 5 kaki. Nggak tahu deh gue 5 kaki itu sepanjang apa kalau dijadiin sentimeter or kilometer. Aku juga tidak tahu ke Indonesia. Buat kalian yang tahu mungkin bisa komen di bawah ya. 5 kaki atau 5 feet itu berapa. Selanjutnya ada Princess Switch. Kita dari judulnya tahu ya, Switch itu kayak mengganti. Nah ceritanya tuh ada cewek yang lagi patah hati banget sama pacarnya. Ya mungkin baru putus. Lalu dia memutuskan untuk liburan Natal dan lomba bikin kue di luar negeri. Gak disangka-sangka nih, dia ketemu seorang putri yang mukanya mirip plek-jiplek sama dia. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertukar hidup. Jadi putri ini pengen jadi rakjel, ya rakyat biasa. Karena dia bosen hidup jadi putri, dan cewek ini pun menjadi putri. Kita lihat keseruan hidup mereka yang mereka jalani dan hal-hal baru yang mereka temuin kalau kita nonton Princess Switch ini teman-teman. Jangan lupa ya. Lalu ada Bride Wars. Wow, Bride Wars itu berarti kalau di Indonesia itu kayak pasangan yang berantem teman-teman. Seorang pasangan kalau bride mungkin apa ya? Perempuan ya. Jadi kayak salah satu pasangan perempuan atau mempelai perempuan yang berantem karena sahabatnya sendiri loh. Nah jadi dia punya seorang sahabat yang punya mimpi yang sama, impian yang sama, tentunya hal-hal lain yang sama termasuk dengan pernikahan. Yang gak dipungkiri ya teman-teman, seorang sahabat pasti share anything, termasuk hal-hal yang dia suka. Gak disangka-sangka, ternyata dia menikah di tanggal yang sama, tempat yang sama, catering yang sama. Pada akhirnya mereka bersaing dan gak mau kalah. Jadi mereka berusaha ngancurin pernikahan satu sama lain. Aduh teman-teman, padahal sahabat ya. Ini kayaknya ceritanya bakal intens banget teman-teman. Harus banget nonton. Kita lanjut ke yang... Sekarang kita akan bahas film yang lainnya, yaitu film Korea. Ada salah satu film Korea yang personally gue sendiri suka banget. Karena ya berapa kali ya gue bilang ceritanya unik banget gitu. Jadi judulnya nih Werewolf Boy. Waduh, werewolf. Ada seorang ilmuwan mau membuat pasukan yang sangat kuat dan bahkan bisa dibilang bisa hidup ribuan tahun. Dengan caranya dia tuh menyilangkan antara manusia dan wolf, serigala teman-teman. Ketika percobaannya itu ternyata percobaannya itu ilegal dan dia sangat diam-diam sehingga sampai waktu si profesor ini mati serangan jantung secara tiba-tiba, nggak ada yang tahu dan nggak ada yang tahu juga ternyata ada si manusia ini di dalamnya.
Ketika ada seorang baru yang akan datang meninggali rumah ini, dia bertemu dengan werewolf ini, seorang anak ini. Dan akhirnya dia rawat, dan dia pun jatuh cinta, teman-teman. Kita lihat ya cerita cinta mereka kayak gimana. Kalian bisa lihat film ini dan cuman sekitar 2 jaman kok, nggak lama. Tapi mantap sih. Nggak kalah lagi nih ada anim nih buat teman-teman wibu atau teman-teman yang suka Jepangan. Ada dari salah satu teman kita yang merekomendasikan, katanya judulnya Kimi no Nawa. Aduh maaf ya kalau aku salah pelafalan. Kimi no Nawa. Ceritanya tuh siswa desa yang pergi ke kota karena dia udah bosen banget nih hidup di desa. Dia mau nyobain gimana caranya atau gimana perasaannya bisa hidup di kota. Lalu dia juga bertemu siswa kota yang bisa dibilang bosen juga nih sama kehidupan kota, dan dia mau hidup kalem-kalem aja di desa. Terus mereka akhirnya tukeran tubuh. Entah gimana caranya, dan mereka mikir, aduh kok kayak mimpi. Ternyata mereka akhirnya sadar kalau itu bukan. Pasti ini salah satu petualangan yang sangat luar biasa untuk mereka berdua. Kita lihat ya apa yang akan mereka lakukan. Segitu aja mungkin ya kalau yang dari platform-platform lain selain di YouTube. Kita langsung loncat ke YouTube, teman-teman. Nah, di YouTube ini bisa dibilang bukan kayak drama-drama lainnya yang punya durasi lama dan episode yang banyak banget. Jadi aku menemukan beberapa channel YouTube yang bisa dibilang sangat-sangat out of the box. Dia punya web drama namanya. Web drama, jadi kayak salah satu episodenya tuh cuman sekitar 15-30 menit aja. Lalu dia hanya punya maksimal itu sampai 20-an episode, teman-teman. Jadi waktunya singkat dan episodenya pun sedikit. Tapi ya itu bikin penasaran banget ya. Kadang kayak kalau upload ditungguin. Pasti teman-teman juga ngerasain ya kayak gitu. Yang pertama ada dari channel YouTube Playlist Global dan juga Playlist Indonesia. Jadi di Playlist Global ini punya subs atau terjemahan bahasa Inggris. Kalau yang Playlist Indonesia dia punya sub bahasa Indonesia khusus, tapi kelemahannya tidak punya seluruh episodenya. Apa aja sih yang dibahas di playlist ini? Kayak yang tadi aku sebutin, web drama. Dan ada salah satu web drama yang menurut aku sangat-sangat unik, yaitu judulnya 18, A itu 18 ini bercerita tentang kehidupan remaja SMA dengan segala pergaulan dan kehidupannya di sekolah. Ya, kita tahu sendiri waktu kita SMA atau teman-teman yang SMA pasti ngerasain dijulitin, ditikung teman, nilai jelek, dipanggil guru. Nah, ceritanya kayak gitu. Dan banyak banget titik-titik di mana kita kayak sampai, wah bener ya, kayak aku dulu ngerasain kayak gitu. Itu uniknya teman-teman. Dia ada 2 season, yang ada yang 18 dan ada yang 18 2 atau 18 season 2. Pemainnya pun seger-seger banget guys. Kalian pasti semangat banget nonton ini. Lalu move on ke channel selanjutnya, yaitu Dingo K-Drama. Dia tuh subsnya Inggris, teman-teman. Aku nggak tahu, mungkin sekarang ada subs Indonesianya apa gimana, tapi setahu aku di videonya sendiri tanpa dinyalakan subs dari YouTube-nya udah ada terjemahannya tapi bahasa Inggris. Di sini unik banget. Dia nge-share real life story. Apa sih real life story itu? Jadi dia membuka salah satu website dan email dikhususkan untuk para fans atau teman-teman yang mau share cerita cinta kalian atau cerita hidup kalian yang nanti mungkin kalau unik, kalau bagus, kalau bisa dibilang beda sama yang lain, nanti mereka bisa up ke YouTube, bisa di remake sama mereka ke video gitu, teman-teman. Unik-unik banget sih kayak cerita-cerita orang. Kita lihat cerita-cerita cinta mereka, keuuan mereka yang mereka punya. Itu luar biasa, teman-teman. Ya durasinya cuma 15 menit aja, nggak ada episode lain, kayak cuma satu video aja. Tapi itu juga bisa menjadi hiburan sih. Terus ada salah satu drama juga, Dingo K-Drama ini juga ngeluarin web drama.
Nah, ada yang unik yang aku suka, judulnya Han Ip Man. Kalau dalam bahasa Korea, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan jadi Just One Bite. Ceritanya itu tentang tiga sekawan sahabat yang punya cerita cinta masing-masing dan struggle masing-masing. Dan yang paling unik sih, ada salah satu member sahabat ini yang jatuh cinta sama adik sahabatnya sendiri. Itu sangat unik banget, teman-teman. Nah, setelah kalian dengerin nih semua rekomendasi gue tadi, pasti kalian nanya dong, aduh Ci, nontonnya di mana kok nggak dikasih tahu? Nah, sekarang gue mau ngasih tahu beberapa platform yang bisa kalian manfaatin untuk nonton rekomendasi tadi atau film-film lainnya. Yang pertama ada WeTV atau WETV. Ini aplikasi dari China sana, jadi kebanyakan drama Cina, teman-teman. Tapi nggak kalah kok, drama Korea dan film Koreanya juga ada. Kalau teman mau berlangganan VIP selama 1 bulan, murah kok, cuman 15.000 aja. Kalian bisa menikmati langganan VIP lengkap dari WeTV ini. Yang kedua, ada aplikasi namanya Viu. Pasti teman-teman udah pada denger ya. Ini mah udah common banget kayaknya. Nah, kalau Viu ini memang VIP-nya agak mahal, sekitar 30-50 ribu, tergantung kamu memilih paket yang mana. Ada paket-paketnya, ada waktunya juga berbeda, teman-teman. Kalian bisa cek aja langsung di aplikasinya, dan di situ juga banyak kok, teman-teman. Ada film Thailand juga, lengkap pokoknya. Terus tentunya YouTube. Rekomendasi yang aku sampaikan tadi, yang YouTube, itu semuanya gratis. Nggak harus pakai YouTube Premium atau gimana, teman-teman. Tenang aja, itu gratis. Lalu, ada Google. Kalian bisa langsung nih ngeketik nih. Misalnya, nonton drama Crash Landing on You subtitle Indonesia. Nah, nanti keluar tuh beberapa website yang bisa kalian cek sendiri, yang bisa download gratis, nonton gratis, dan subtitlenya bahasa Indonesia. Gitu, teman-teman. Dan yang terakhir ada Dailymotion. Kalian juga bisa search di Google Dailymotion, lalu kalian buka websitenya, kalian cari di situ drama atau film yang kalian pengen, biasanya ada. Kalau kalian mau tahu subs Inggris atau Indonesianya, kalian mungkin tinggal tambahin aja ya di belakangnya, ketik sub Indo atau sub English atau gimana. Oke? Selesai sudah, teman-teman, podcast untuk minggu ini. Aduh, apa sih ya, garing banget gue kayaknya. But anyway, minggu ini kita bahas yang ringan-ringan aja, yang simple-simple aja. Gue tahu kalian lagi zaman-zamannya UAS dan PAS. Gue harap podcast ini bisa nemenin kalian semuanya. Dan juga kalian bisa coba nih nonton-nonton apa yang gue rekomendasiin tadi, supaya kalian bisa refreshing setelah ujian-ujian yang udah kalian lewatin kemarin-kemarin. Kalian harus tetap sehat ya, harus tetap semangat menjalani karantina ini, dan juga harus tetap berjalan sama Tuhan walaupun kita kebaktian cuman online atau berhubungan dengan teman-teman lainnya, membangun iman secara online. Gua yakin pas kita keluar karantina tanpa terkecuali, kita semua bakal jadi orang hebat dan luar biasa. Oh iya, kalau teman-teman kurang jelas mendengarkan suara gue tadi, semua judul, link, dan nama-nama aplikasinya bakalan gue tulis di description box di bawah ya. Tapi garis besarnya harus tetap kalian dengerin di podcast, oke? Terima kasih banget teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, komen, juga subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu banyak banget drama dan film Korea yang menarik buat ditonton. Mohon maaf kalau gue banyak kesalahan kata, pelafalan, atau penyebutan dalam podcast kali ini. Jangan lupa juga dicek Instagram P-Generation, nanti gue link juga di bawah. Kita akan ngadain Q&A setiap hari Kamis setelah podcast di-upload untuk podcast minggu depan. Gue harap kalian berpartisipasi untuk menjalankan podcast ini. Kalian bisa kok sampein kayak, Ci, gue mau nyampein
bahasan ini nih, gue mau curhat tentang ini, nggak apa-apa teman-teman. Nanti bakalan gue bahas di podcast selanjutnya, oke? Mungkin segitu aja ya untuk minggu ini. Gue pamit. Beehive Podcast Sweeter Than Honey.